Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Di video kali ini guys, jangan tertawa ya, karena takut kita berdosa guys. Dan berdosa kita itu berlipat ganda bagi kaum muslimin ya, kaum muslim. Ya kenapa? Karena di video kali ini ada parodi POV ketika si Gibran diusir oleh Pak Jokowi. Dan ternyata ada film tuh yang pemerannya itu bernama, ini saudara nih, satu Fufu, kedua Fafa, dan ketiga Fofo. Itu kayaknya sindiran tuh. Dan berita baik untuk lulusan CSN dan P3K. Mari kita simak videonya. Siapa nama kamu? Siapa nama kamu? Fufu. Kamu? Fafa. Fafa. Kayaknya gue pernah denger nama kayak gini. Saya juga bang, pernah. Kalau kamu? Fofo. Fofo. Oh, tiga bersaudara ya. Fufu, Fafa, Fofo. Fufu, Fafa, Fofo. Kalian harus jadi pemain bola yang hebat biar bisa Yo, main di Piala Ibs. Dunia. Iya, jangan sampai gedenya jadi buzzer yang kerjanya cuma memecah belah bangsa. Dampak dari perubahan iklim ini sudah Kekeringan ada di depan banjir. mata. Hah? Wih, ngeri sekali. Kekeringan, banjir, lalu kenaikan air laut. Ini adalah ancaman yang nyata dan sudah di depan mata. Gimana caranya? Udah banjir kekeringan pula. Video ini Itu gimana tuh? udah lihat FYP kalian belum guys yang ini nih guys? Mirip kali guys. Mirip banget sama Mas Gibran. Komentar-komentar netizen bikin ngakak kayak kita review guys. POV Gibran kalau diusir Gibran Jokowi. kalau diusir. Mas Gibran kalau nggak nurut sama bapaknya, Mas Gibran Mas Gibran Raka Bumi Raka bukan Gibran. Mas Gibran pas masih kok masih gadis. Mas Gibran di mata Mbak Selfie. Mas Gibran Raka Bumi Raka bukan Gibran Bumi dan Bumi dan Gibran kalau nongkrong sama Awkari. Mas Gibran sama Mas Gibran ketika jadi kata Jen Etes, Mama cepet pulang, Papa saya. Ini mah kalau ada lomba mirip-mirip Mas Gibran juara kedua. Ide canggih dari Pak Prabowo. Koruptor akan dipenjarakan di pulau terpencil yang lautnya ada hiunya. Gibran. Hohoho. Hiun itu semua. Nah, tolong dipastikan Pak Prabowo, ini kan koruptor ya. Jadi tolong dipastikan supaya hiunya itu tidak bisa disuap. Ya, harusnya itu. Anti suap. Kalau bisa disuap, wah, lari lagi tuh koruptornya. Walaupun dijagain hiu, ya nggak? Ya, ya, Presiden Prabowo mau penjarakan koruptor di pulau terpencil. Kalau keluar ketemu hiu. Jangankan hiu, buaya, paus, singa, macan. Tuhan saja nggak ditakuti sama para koruptor, Pak. Benar tuh. Sebelum Bapak membuat penjara di pulau terpencil, lebih baik sahkan dulu undang-undang perampasan asetnya. Jangan yang aneh-aneh dulu. Lucu. Koruptor dilawan, Tuhan aja Tapi nggak tahu. yang lebih lucu itu komentar para mulut netizen, dan ada komentar dari artis Riri. Bukan Riri, Didi Riyadi. Yuk kita baca. Menyala presidenku, panutanku. Itu yang diucap oleh para buzzer. Buktikan Pak, miskinkan
uangnya untuk kesejahteraan rakyat. Setuju? Asik. Tuhan aja dilawan, apalagi cuman hiu. Benar. Piye toh Pak, kalau undang-undang perampasan aset nggak disetujui, ya sudah, tinggal buat peraturan pengganti undang-undang korupsi. Lebih mudah dan murah. Coba bandingkan kalau buat penjara lagi, berapa duit yang harus dikeluarkan. Yes. Apakah sekarang lagi musim no action tak only? Ya, bagus betok. ini. Kebanyakan rencana, actionnya kurang. Hmm. Nggak usah aneh-aneh, perampasan aset aja. Hmm. Mantap Pak, sahkan juga undang-undang perampasan asetnya Pak. Ya, yang paling urgent sekarang harus mengesahkan undang-undang perampasan asetnya. Tapi aset. itemnya harus ditambah Pak. Di perampasan aset itu yang dirampas itu kan cuma aset yang hasil korupsi. Aset yang dimiliki pribadi dirampas aja juga. Pokoknya Nggak miskinkan. peduli lah. Biar kapok. Tukaran, ya kan? kan? Gimana mulut netizen? Setuju kan? Supaya dia juga Setuju merasakan you? miskin Apa itu perampasan gimana? aset? Kalau saya setuju, iu, digiring, dibawa ke sel, dihukum seumur hidup. Ya. Sampai 3 hari ke depan akan ada kabar, mudah-mudahan kabar baik ya Allah untuk teman-teman PNS P3K. Assalamualaikum besti-besti, luf-luf Waalaikumsalam. Indonesia kesayangan si akunya. Jumpa lagi di Viral for Justice dan hashtag kita jangan tunda pengangkatan CASN. Besti-besti, hari ini aku mendampingi Pak Dasko, pimpinan DPR, untuk kunjungan sidak ke pasar ngecek minyak. Tapi kami juga ngobrolin, diskusiin soal pengangkatan CASN. Pak Dasko mengatakan bahwa 2-3 hari ke depan akan ada kabar, mudah-mudahan kabar baik ya Allah untuk teman-teman PNS P3K. Mudah-mudahan ada pengangkatan yang berkeadilan. Tadi bilangnya beliau mudah-mudahan cepat diangkat begitu. Kita doakan sama-sama. Dan ini lengkapnya pernyataan Wakil Ketua DPR RI Pak Dasko. Bismillah, yuk lihat. Setelah melihat pro dan kontra keputusan tentang pengangkatan CPNS dan P3K, DPR telah melakukan komunikasi dengan pemerintah beberapa hari yang lalu untuk meminta pemerintah melakukan simulasi juga mempercepat pendataan supaya pengangkatan CPNS dan P3K jadwalnya bisa lebih cepat dari yang diumumkan pada saat rapat antara Komisi 2 dengan Menpas RB. Nah, mudah-mudahan dalam 1-2 hari atau paling lambat minggu depan hasil simulasi yang diminta oleh DPR kepada pemerintah dapat diumumkan dan mudah-mudahan hasilnya untuk pengangkatan CPNS dan P3K lebih baik dan lebih cepat jadwalnya. Demikian. Belakang Pak Nurdin Halid. Berita yang bikin nyesek adalah laporan APBN yang tekor 31,2 triliun rupiah. Wis, duit itu bang. Kita simak informasinya berikut ini. Total keseimbangan terjadi defisit 31,2 triliun rupiah. Jadi APBN kita ini baru 2 bulan jalan, tapi udah boncos 31,2 triliun rupiah. Kalau dibeliin ayam geprek punah tuh ayam. Sekalian kasih sambal level 10 biar panasnya mirip situasi keuangan negara. Tapi tenang, kata Bu Sri Mulyani, ini bukan rugi, cuma defisit. Ya kayak kita habis dapat THR, terus belanja sana sini buat gebetan, tiba-tiba sadar kasih sayangku sudah diborong, tapi kamu terus berbohong. Ketika pendapatan cuma 316,9 triliun rupiah, belanja negara tembus 348,1 triliun rupiah. Belanja online di tanggal tua, dompet sudah kosong, tapi tetap check out pakai pinjol. Di tengah defisit ini muncul kabar kalau Bu Sri Mulyani mau resign. Pas ditanya wartawan, beliau cuma senyum. Nah, ini senyum tanda udah capek, senyum karena lagi disorot kamera, atau karena memang udah pasrah. Kalau Ibu Sri beneran mundur, siapa yang bakal gantiin nih ya? Harus orang yang kuat mental, tidak mudah mental. Tapi tenang, defisit ini bukan berarti negara kita bangkrut. Ini cuma strategi fiskal. Sabar aja lagi, nanti juga ada rezekinya masuk ya. Ingat, uang tidak dibawa mati, tapi uang bisa batalin hukuman mati. Di Vietnam. Iya. Tetap semangat karena hidup itu seperti APBN, kadang defisit, kadang surplus. Kalau nggak punya duit, pinjam dulu 100. Pinjam dulu 100. Komentar dulu guys pendapat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.